Aku bisa lihat bentar Le. Kuat 9 menit. batas maksimal. Aku siap nih. Nanti Nah, habis ini. jadi berbeda ya, lebih tebal epidermisnya ya dibandingkan dengan yang Wow. Korneumnya. stratum Mantap. corneumnya juga sangat tebal ya. Ini homogen, lapisan yang homogen ini merupakan kumpulan dari keratin ya. Nah ini lamina basalisnya, kemudian ini sel-sel di stratum basal, dia lebih gelap ya karena aktif bermitosis. Kalau kalian lihat di histoplasmanya itu ya adalah kromatinnya ya kelihatan ya. Aku nggak pakai HP deh. Itu karena selnya aktif bermitosis. Kemudian stratum spinosumnya ini juga dia lebih tebal ya. Nah kemudian yang bergranula ini adalah stratum granulosum. Kemudian di atasnya lagi yang sudah mulai translucent ya, udah mulai kayak nggak kelihatan lagi batas antara selnya itu, ini stratum lucidum. Nah di sini kadang-kadang masih bisa kita temukan inti sel gitu ya, tapi organela sel sudah mulai hilang digantikan sama keratohyalin. Kemudian di permukaan lagi itu baru stratum corneum ya, udah nggak ada inti sel lagi ya. Iya, apa itu? Apa nggak kena pewarnaan? Nah, kalian juga tapi bisa banyak loh. perhatikan di sini sel-selnya itu bentuknya itu makin ke atas makin pipih ya. Nah, makin ke atas dia akan makin pipih, makin tipis. Ini sel-sel di stratum spinosum itu dia kayak bersudut-sudut ya, enggak benar-benar bulat-bulat gitu. Tengahnya kan? Atau Sebetulnya di sini juga ada sel melanosit dan juga sel Langerhans ya, cuman kita akan sulit ya untuk mengidentifikasinya tanpa pewarnaan khusus. Nggak bisa kelihatan. pantesan. Nah, kemudian dermisnya itu juga sama ya, Pantesan jadi ada katetai. dermis papillaris dan juga dermis reticularis nih. Nah, Gede banget. kalau yang di bawah epidermis itu dermis papillaris itu sel-sel fibroblasnya lebih banyak. Yang titik-titik ini ya, sel fibroblast dibandingkan dengan yang bawah itu lebih banyak seratnya kan daripada sel fibroblasnya. Kemudian di sini juga kelihatan ada banyak pembuluh darah ya. Nah, memang di antara dermis reticularis dan papillari itu ada plexus papillaris ya. Ini adalah plexus pembuluh darah ya, anyaman pembuluh darah ya. Kalau yang di atas ini namanya plexus papillaris, nanti yang di bawah itu namanya plexus cutaneus ya. Ini tadi ya. Iya. Nah, Tapi yang di kayak sini udah itu kepotong. plexus cutaneus di dermis bagian dalam. Tuh, adnexanya di sini yang paling banyak kelenjar sudorifera. Iya, kelenjar sudorifera. Itu adiposae. Nah, itu coklat-coklat kotor atau Kemudian tadi Langerhans? ketemu sama struktur reseptor sensoris ya. Ada reseptor sensoris Pacini, masih ingat nggak gambar Pacini? Iya, bawang. Ya, yang kayak bawang yang dikupas itu ya. Nah, itu bisa kita temukan di kulit tebal ini ya. Kulit tipis juga ada, tapi sedikit. Kalau kulit tebal dia lebih banyak, karena biasanya kan lebih rentan dengan tekanan yang kuat ya. Mana? Nah, Pacini. ini harus agak kalian kelilingin, memang agak susah nyarinya. Kadang Pacini. ketemu, kadang enggak, atau kadang kadang enggak sih. Sel ya? Dia letaknya tuh di dermis bagian dalam ya. Dermis bagian dalam. Ya sabar. Apa namanya tadi? Sel gak sih itu tuh? Nah, inilah ya, Tulis spesial. di Pacini ya. Nah, itu Le. Oh iya ya. Terlalu kompak. Itu kayak bunga yang atasnya. Cantik banget. Jadi aksonnya di tengah, Oh, dikelilingi sama lamela-lamela jaringan ikat ya. Lamela jaringan ikat. Oke. Oh itu. Ini juga nervus nih, dibungkus sama ini aksonnya ya. Oh
itu nerf. Tapi nggak tahu ini saraf apa. Ini yang khas tuh yang ini ya. Ini saraf tepi kayaknya, tapi nggak tahu mungkin Iya. kalau dia diambil dari apa namanya lengan bisa aja nervus ulnaris gitu ya. Ini saraf tepi. Nah kalau yang ini adalah reseptor sensoris untuk tekanan dalam ya. Tekanan dalam. keluar. Pacini, badan Pacini. Oke. Kulit kepala. Kulit kepala itu termasuk kulit tipis juga ya. Ya sama, kalau kita lihat di sini epidermisnya tuh tipis. Tetap ada semua komponen, apa namanya? Maksudnya stratum corneum tetap ada tapi tipis. Stratum lucidumnya nggak ada. Nah, kemudian ini ya, ini coklat-coklatnya di bagian bawah ini ya. Oh, itu nah. Nah, mungkin paparan matahari cukup banyak gitu ya di bagian kepala. Jadi Oh. ini ya, jadi apa namanya? Sel-sel keratinositnya sudah dikelilingi oleh pigmen melanin. Nah, di kulit kepala itu yang paling banyak ya ini sih folikel rambut. Gitu. Nah, ini folikel rambut semua ya. Nih, folikel rambut yang terpotongnya lintang. Kalau tadi kan kalian lihat yang Manjang. langsung bermuara ke permukaan kulit itu dia terpotongnya memanjang. Kalau ini melintang. Oh. Nah, ini semua folikel rambut nih. Oh, itu folikel Akan banyak besar-besar. sekali karena kan kepala isinya rambut. Iya sih. Gitu. Terus di bawahnya ada lapisan lemak, ada jaringan ikat, Ya nggak ada kamu rambut. Botak. kemudian Tipis lah. ya ini ya scalp lah ya. Jadi scalp itu terdiri dari apa? Skin, connective tissue, apa? Aponeurosis ya. Nah, kemudian ini ada struktur yang memanjang ini di sekitar folikel rambut. Ini kalian boleh perbesar. Struktur apa nih kira-kira? Nah, bentuknya seperti ini. Apa itu? Ikat pada irregular. Jaringan ikat. Aduh. Otot ya. Otot. Kira-kira itu otot lurik atau otot polos? Polos. Karena ya di saluran di tengah bentuknya spindle ya. Otot apa ini kira-kira? Otot? Musculus erector pili ya. Oh, musculus Otot erector. yang menggerakkan rambut-rambut. Wow. Erector fili. Erector pili. Nanti bisa juga kalian temukan di preparat rambut ada otak. politikus juga ada ya. Rambut ada otak. Nah kalau yang lainnya kurang lebih sama otot, ya, otot. diadermisnya sama gitu ya. Rambut ada terdiri dari otak. dua lapisan. Hebat loh. Nah ini adalah jaringan lemaknya. Yang kalau misalnya pagi-pagi cak senang. Oh.